Wah, ini apa ini? Vivi. Data habis. Cuma main tantang pen. Oke, selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Di sini lagi hujan besar ya. Di kalian bagaimana? Hujan tidak? Di Pasar Baru sini hujan. Green saja, Pak. Oke. Semoga jaringannya bagus. Oke, sebelum kita mulai kuliah, saya mau tunjukkan dulu kontrak kuliahnya. Mana lagi kontrak kuliah? Bagaimana Pak, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. jadi sebelum kita mulai, saya bahas lagi kontrak kuliah. Harusnya sama saja seperti mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini mata kuliah geometri, analitik bidang dan ruang. Ini kebetulan kontrak kuliahnya untuk yang logika, tapi belum saya buat untuk geometri, tapi sama saja. Pada intinya di sini nanti kita akan belajar bagaimana mengkonstruksikan bentuk persamaan untuk dimensi yang berhingga. Kan selama ini kita cuma belajar sampai dimensi 3. Ini kita akan coba kembangkan sampai dimensi yang lebih dari 3. Nah, untuk evaluasinya masih sama seperti mata kuliah yang lain yang sebelumnya, itu terdiri dari tugas itu entah tugas individu atau tugas kelompok, lalu ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Nah, uji UTS dan UAS-nya nanti ujian tertulis nanti. Lalu untuk kriteria penilaian masih sama seperti mata kuliah yang lain untuk A, B, C, D, dan E-nya. Untuk proporsi penilaian akhir itu 10% kepribadian, 10% tugas, 10% kuis, lalu UTS dan UAS-nya itu masing-masing 35%. Nah, kepribadian ini salah satunya nanti nilainya dari kehadiran kalian untuk kuliah. Jadi saya nilai dari presensi. Jadi sebagian dari presensi, sebagian memang dari sikap kalian. Jadi harap diperhatikan. Ya, selama ini sudah ambil beberapa kali kuliah dengan saya.
Silakan dilihat nilai akhirnya bagaimana. Saya yang penting kalian ikut kuliahnya rajin, mengerjakan semua tugas, itu palingan C sudah di tangan. Oke, ini berikutnya hak dan kewajiban kita semua di kelas ini. Jadi untuk yang pertama itu hak kalian. Jadi hak kalian yang pertama itu mengajukan klaim atas nilai yang diberikan oleh saya. Jadi kalau di akhir kalian tidak puas dengan nilai kalian, boleh silakan klaim ke saya. Kenapa nilai saya seperti ini, Pak? Itu hak kalian. Yang kedua, itu memperoleh perlakuan dan penilaian yang bersifat objektif dari saya. Itu jadi hak kalian masing-masing pokoknya harus diperlakukan sama. Lalu untuk haknya. Untuk kewajibannya, itu yang pertama yaitu wajib isi absen. Lalu wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80%. Ini harusnya lebih ya, lebih dari 3 kali tidak hadir berarti tidak lulus. Jadi kalian cuma punya kesempatan untuk bolos kuliah, entah itu tanpa kabar ataupun sakit, itu cuma maksimal 3. Lebih dari 3 berarti ada kemungkinan besar kalian tidak lulus. Lalu wajib mengikuti UTS dan UAS, tidak ada ujian susulan. Lalu wajib, ini kalau kita mau offline atau online, kalau bisa itu standby 15 menit sebelum perkuliahan. Wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Karena tugas-tugas ini juga memberikan kontribusi untuk nilai akhir kalian. Kadang-kadang kalau kita tidak sempat buat kuis, maka nilai kuisnya saya ambil dari salah satu tugas. Tidak tahu tugas yang mana, jadi aman ya dikerjakan semua tugas. Lalu berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu kewajiban kalian. Lalu yang berikutnya itu hak dan kewajiban saya sebagai pengajar. Hak saya itu memberikan penilaian sesuai dengan pedoman aturan penilaian. Jadi itu hak saya dalam memberikan nilai. Tapi sesuai dengan pedomannya. Lalu memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak mentaati semua peraturan dan tidak menunjukkan sikap akademis saat perkuliahan berlangsung. Dan yang terakhir, memberikan sanksi keras kepada mahasiswa yang melakukan intimidasi ataupun tindakan pelecehan terhadap profesi akademik dosen. Ini bukan saya yang susun ya, ini memang sudah ada turun-temurun dari selanjutnya, dari sebelumnya. Lalu kewajiban saya juga harus hadir tepat waktu di setiap kuliah. Kalau terlambat itu toleransinya cuma 20 menit. Lalu memberikan UTS, UAS, tugas dan kuis ke kalian, memberikan nilai 2 minggu setelah ujian. Jadi setiap tugas dan ujian kalian itu saya wajib memberikan hasilnya kembali ke kalian. Itu sebagai bahan pertimbangan kalian nanti kalau kalian mau protes. Jadi kalian harus dapat kembali hasil pekerjaan kalian. Jadi kalau misalkan kalian, saya lupa, saya tidak sempat, silakan ditanyakan. Pak, tugas kami yang kemarin hasilnya bagaimana Pak? Tolong dikembalikan seperti itu. Sama juga tugas pekerjaan. Saya juga wajib menggantikan jam kuliah. Jadi kalau misalkan mata kuliah 3 SKS 14 kali pertemuan, ya berarti saya juga wajib memberikan kuliah selama 14 kali. Kalau misalkan ada satu hari yang kita tidak jadi kuliah, saya wajib mengganti jadwalnya. Nah, terus yang terakhir itu, saya juga wajib memberitahukan kepada kalian, misalkan hari ini kita tidak bisa kuliah, saya juga wajib memberikan informasi itu. Nah, itu saja inti dari kontrak kuliah yang ingin saya berikan. Mungkin ada yang mau tanya menyangkut hak dan kewajiban kalian tentang nilai akhir, komposisi nilai akhir, dan sebagainya, silakan sebelum kita mulai kuliah. Bagaimana, ada? Ada tidak? Pas, Kalau Pak. ada bilang ada, pas bilang pas ya. Tidak ada, Ya. Pak. Tidak ada, Pokoknya Pak. kalau pas bilang pas, tidak ada tidak ada. Jangan diam ya. Ini kita sudah online, kalian diam lagi. Tidak lama kita mengantuk semua. Oke, kalau tidak ada berarti kita mulai kuliah kita. Oh, sudah tutup lagi.
Bar. Oke, sudah terlihat. Terlihat tidak? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Terlihat, Pak. Oke, jadi ini mata kuliah daftar pelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi sebenarnya mata kuliah ini 3 SKS saja itu sudah terlalu banyak. Sebenarnya 2 SKS saja itu sudah cukup. Jadi ya kalau misalkan kita bisa selesai sebelum 14 kali pertemuan ya lebih bagus lagi. Jadi ada 2 bab yang akan kita pelajari. Itu bab yang pertama itu cuma teori pengantar. Jadi kita akan membahas lagi hal-hal yang sebenarnya sudah kalian pelajari di aljabar linear, di mana lagi aljabar linear, aljabar elementer. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari aljabar linear dan aljabar linear elementer. Jadi ada tentang ruang linear, ruang bagian dari ruang linear, ruang hasil kalian dalam, ruang linear bernorma, ruang vektor, lalu ruang metrik. Mungkin ini yang belum kalian dapat, atau ini juga sudah kalian dapat, ruang metrik. Sudah ada belajar ruang metrik? Belum Pak. Belum, Pak. Oke, nanti kita akan belajar ruang metrik di sini. Selebihnya itu harusnya sudah kalian dapat. Ruang linear, hasil kali dalam ini sudah dapat di aljabar linear juga. Oke, lalu materi intinya itu ada di bab 2. Materi intinya ada di bab 2, geometri bidang pada ruang Euclid. Jadi kita akan membahas tentang titik di dimensi n itu bagaimana proyeksinya, garis lurus di dimensi n itu bagaimana proyeksinya, bidang datar di dimensi n itu bagaimana. Cuman itu saja. Jadi cuman karena geometri jadi kita cuma bicara terhadap titik, garis, bidang. Cuma 3 itu saja. Makanya saya bilang mata kuliah ini sangat mudah sekali dan tidak cocok untuk dijadikan 3 SKS. Lebih pas 2 SKS karena kita sempit sekali mata kuliahnya, sempit sekali konsep yang kita pelajari. Jadi karena sempit dan materinya juga gampang-gampang, harusnya yang program mata kuliah ini semuanya tidak dapat A. Harusnya. Seperti itu. Semoga semuanya dapat A ya. Amin tidak? Amin. Amin. Diam-diam saja ini kalian. Aduh, sudah sore-sore kalian diam-diam ini. Pokoknya harus bicara ya, jangan diam-diam saja. Oke, kita mulai saja. Jadi yang di bab pertama itu seperti tadi, mata kuliah ini akan membahas bagaimana mengkonstruksikan geometri bidang pada ruang Euclid, yaitu pada Rn. Jadi bilangan real berdimensi n. Nah, sebelum mempelajari bagian intinya, di bab 2, kita diberikan teori-teori pengantar yang berhubungan erat dengan konsep ada analisis dan aljabar. Nah, teori tersebut itu diantaranya ada ruang linear sampai ruang metrik yang tadi sudah saya bilang. Nah, sebelumnya diberikan dulu definisi dari ini. 3 hal yang berhubungan erat dengan geometri. Kalau berbicara dengan geometri, pasti berhubungan dengan garis, bidang, dan ruang. Di sini. Harusnya ada titik lagi ya. Titik kalau sederhana. Jadi awalnya titik, lalu dari titik-titik itu digabung menjadi sebuah garis. Jadi sebuah garis lurus itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga kedua arah. Ini namanya garis juga nih. Lalu bidang. Jadi dari titik dihubungkan menjadi garis. Garis dihubungkan ini, garis yang begini, 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 begini dihubungkan menjadi sebuah bidang. Bidangnya ini sini misalkan segi 4. Jadi bidang itu merupakan kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga.
itu bidang. Seperti tembok kalian, itu bidang. Ruang itu gabungan dari beberapa bidang. Jadi seperti kamar kos kalian itu gabungan dari bidang atas, bidang bawah, bidang depan, bidang belakang, bidang kiri, dan bidang kanan. Seperti itu. Jadi ruang itu, ini di sini didefinisikan, jika n bilangan bulat positif, maka himpunan dari n bilangan real, x1 sampai xn, adalah sebuah titik atau vektor pada dimensi n yang dinotasikan sebagai berikut ini. Ini himpunan titik-titiknya. Ruang linear Rn dan ruang vektor Rn yang dilengkapi oleh suatu ruang hasil kali dalam, ruang linear dan ruang vektor yang dilengkapi dengan suatu ruang hasil kali dalam, dinotasikan seperti ini, disebut dengan ruang Euclid dimensi n. Sekali lagi, ada ruang linear, lalu ada ruang vektor. Keduanya ini dilengkapi dengan suatu ruang hasil kali dalam, atau dinotasikan seperti ini. Yang ini yang ruang hasil kali dalam, yang IC. Ini ruang linear dan juga ruang vektor. Disebut ruang Euclid dimensi n atau Euclidean n space. Nah, ini nama lainnya. Seperti itu. Nah, nanti ruang linear ini apa, ruang vektor ini apa, ruang hasil kali dalam ini apa, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, yang pertama, ini tentang ruang linear. Jadi ini definisi ini saya rasa sudah kalian lihat, selalu lihat di analisis juga lihat, di aljabar elementer juga apalagi, ini pasti selalu lihat ini. Nah, misalkan lapangan, oh ini bukan, oh ya. Misalkan apa ini? Oh ini E ya. Oh, misalkan E, oke. Ini harusnya ada R di sini ya. Jadi R-nya itu jadi lapangan. Misalkan R lapangan. Jadi bilangan himpunan bilangan real itu sebagai sebuah lapangan. Kemarin struktur aljabar sudah sampai lapangan? Sudah ambil struktur aljabar 1. Oh, baru sampai Belum, mana? Pak. Baru di? Belum, Pak. Baru Belum, di mana? Pak. Struktur aljabar 1 sampai mana? Dari grup, ring, lapangan belum sampai kan? Baru sampai ring, Pak. Baru sampai ring, Pak. Oke. Baru sampai ring. Jadi sebenarnya lapangan itu cuman gabungan beberapa grup. Misalkan kalau grup itu kalian belajar ada namanya grup abelian. Terus grup abelian terhadap operasi penjumlahan, grup abelian terhadap operasi perkalian. Nah, itu. Nah, kalau misalkan lapangan itu gabungan keduanya. Gabungan keduanya itu. Jadi kalau misalkan di grup kan biasa notasinya grup G terhadap operasi penjumlahan kan. Nah, lalu dia ada 5 sifat. Misalkan di sini sifatnya sampai, nah ini misalkan ini sifat untuk grup yang penjumlahan. Nah, ini untuk grup penjumlahan. Lalu nanti ada lagi untuk yang perkalian seperti itu. Nah, kalau misalkan di lapangan, kalau kalian lihat di sini, ini dia komutatif terhadap penjumlahannya. Jadi yang ini, sifat yang ini itu merupakan sifat komutatif lagi. Ya, grup komutatif ya, grup komutatif atau grup abelian terhadap operasi penjumlahan. Lalu ditambah dengan sifat distribusi, ini juga asosiatif. Jadi dia merupakan grup abelian terhadap operasi penjumlahan, lalu ditambah dengan sifat distribusi. Ini sifat distribusi yang ada 2, yaitu distribusi kiri, distribusi kanan. Lalu yang ini sifat asosiatif perkalian. Nah, jadi perkalian ternyata cuma ada 1 sifat saja di sini. Aso perkalian ya, asosiatif perkalian.
Sama ini elemen identitas untuk perkalian juga. Ini elemen identitas untuk perkalian juga. Nah, jadi cuma itu. Jadi di sini untuk ruang linearnya, saya baca dulu sih. Suatu ruang linear atas lapangan adalah himpunan tak kosong E dilengkapi dengan operasi penjumlahan, ditulis dengan seperti ini, yang memasangkan setiap pasang UV anggota ini, E kali E secara tunggal, dengan objek U tambah V di E. Dan operasi perkalian skalar ditulis dengan seperti ini, yang memasangkan setiap pasangan RV di F kali E secara tunggal dengan objek RV di dalam E. Paham tidak ini teorema? Teorema lagi definisi ini. Jadi misalkan pasangan UV ini dia merupakan anggota dari himpunan ini, E kali E. Ini kan pasangan berurutan UV. U anggota E, V juga anggota dari E. U kali V ada di dalam E. Itu komutatif tertutup, sifat tertutup perkalian. Jadi kalau U anggota E, V anggota E, maka U dikali V juga merupakan anggota E. Nah, jadi si ruang linear ini menghubungkan hasil perkalian antara U dan V di E dengan objek U tambah V di dalam E. Dalam E sendiri. Lalu itu yang penjumlahannya, lalu ada yang perkalian skalarnya. Kalau kalian lihat di sini dari sifat 1 sampai sifat 5. Oh iya, salah ya. Cuma sampai sifat 4 saja ya. Cuma sampai sifat 4. Sifat yang 5 dan 6 ini sifat distribusi semuanya. Yang 5 itu distribusi kiri, yang 6 itu distribusi kanan. Itu harusnya sudah kalian dapat di awal-awal grup. Ini berhubungan dengan grup juga. Jadi kalau misalkan E itu untuk yang UV ini, lalu ada lagi grup yang ini, yang memasangkan setiap pasang R, V. Nah, R di sini anggota dari V. Jadi ada satu grup lagi yang lain. Secara tunggal dengan objek RV di dalam E. Oke, itu sifatnya. Jadi kalau misalkan disuruh membuktikan apakah A merupakan ruang linear, apakah B merupakan ruang linear, maka dia harus memenuhi ke-8 sifat ini. Seperti itu, sama seperti kalian membuktikan grup atau ring. Seperti itu. Nah, misalkan di sini saya berikan satu contoh. Selidiki apakah Rn dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ruang linear atas R. Jadi lapangan itu cuma R. Jadi kita mau selidiki apakah Rn ini merupakan ruang linear atas dengan operasi penjumlahan dan perkalian atas lapangan R. Kita buktikan. Tinggal kita tunjukkan apakah dia memenuhi ke-8 sifat ini atau tidak. Kalau misalkan ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dia bukan ruang linear atas R. Tinggal kita itu saja. Jadi ini pekerjaan yang membosankan ya. Kita hanya membuktikan dia itu memenuhi aksioma itu tidak. Di sini misalkan Rn itu berarti anggotanya R kali R kali R kali R dan seterusnya. Atau sama dengan ini nih. Anggotanya pasangan teruruk. Misalnya kan tadi kan U itu anggota dari E. Anggota dari E. Lalu itu V juga anggota dari E. Maka U kali V dituliskan dengan pasangan terurut seperti ini. Itu dia anggota dari tadi E dikali E. Nah, sama saja dengan ini. Nah, ini Rn itu kan sama dengan R kali R kali R kali R. Berarti X1 anggota R,
X2 anggota R, X3 anggota R, dan seterusnya Xn anggota Rn nanti. Jadi kalau dikali, ini kebetulan cuma 2, kalau yang ini ada N. Jadi perkaliannya itu menghasilkan pasangan terurut seperti ini. Jadi U anggota E, V anggota E, jadinya U kali V, pasangan terurut V itu anggota E kali E. Sama seperti ini. X1 anggota R, X2 anggota R, maka kalau R kali R kali R kali R kali R, dia menghasilkan pasangan terurut yang seperti ini. X1, X2 sampai dengan Xn, dengan X1-nya itu sampai Xn anggota di R itu sendiri. Lalu kita ambil sebarang, misalkan X anggotanya seperti ini, Y anggotanya seperti ini, dan Z anggotanya seperti ini. Pokoknya semuanya berhingga anggota dari Rn. Lalu sudah tinggal kita sesuaikan dengan sifatnya. Sifat yang pertama itu sifat ini yang mau kita buktikan yang ini. X tambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z. Ada yang masih sabar-sabar. Ini saya tanya supaya jangan mengantuk. Gio, ini sifat apa ini Gio? Gio pun nama. Ini Gio Pak. Oh, ini Gio Pak. Oke. Gio, ini sifat apa nih Gio? Masih ingat tidak? Masih di mute. Di unmute dulu. Suaramu tidak terdengar. Sifat asosiatif penjumlahan, Pak. Oke, mantap ya. Ini sifat asosiatif ya. X ditambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z. Nah, itu buktikannya dengan yang seperti ini. Kita masukkan masing-masing. X itu tadi isinya ini. Y isinya ini. Lalu Z isinya yang ini. Sudah kita masukkan. Lalu karena di sini dalam kurungnya Y tambah Z, kita gabungkan Y tambah Z-nya dulu. Jumlahkan. Jumlahkan berarti harus jumlahkan yang ini Y1 dengan Z1, Y2 dengan Z2, dan seterusnya YN sampai dengan ZN. Sehingga diperoleh hasil yang seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus kurungnya. Kita kumpulkan yang indeksnya satu-satu semua. X1 dengan Y1Z1. X2 dengan Y2Z2, dan seterusnya sampai Xn dengan YN tambah Zn. Hapus kurungnya, lalu dipindahkan seperti ini karena X1 itu bilangan real, Y1Z1 juga bilangan real, maka berlaku sifat asosiatif juga. Sehingga dari yang sini bisa terbentuk sampai yang di sini. Dari sini dibuat seperti yang pertama tadi, kita kumpulkan lagi X1 dengan Y, lalu setnya sendiri, sehingga hasil akhirnya seperti ini, terbukti. Cuman seperti itu saja. Ini juga X tambah Y, kita mau buktikan ini harusnya sama dengan, ini bentuk dari Y, berarti ini harusnya Y tambah X. Nah, hasil akhirnya harusnya Y tambah X, ini Y isinya yang ini, X isinya yang ini. Ini Nia Kiru. Wah, Nia Kiru sudah mengantuk. Nia, ini sifat apa Nia? X tambah Y sama dengan Y tambah X. Itu sifat apa? Masih ingat tidak? Iya. Masih ingat tidak? Masih ingat ya bilang masih. Apa? Kalau tidak ya bilang tidak, seperti itu. Pokoknya kalau saya tanya itu jawab, jangan diam saja. Kalau tidak ya tidak, iya ya iya, supaya cepat. Jangan diam, jangan pura-pura berpikir. Kalau memang tidak tahu ya bilang tidak, begitu. Masih ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat. Iya, Pak. Oke, kalau tidak Atrikolo. Iya, Pak. Nah, masih ingat tidak ini sifat apa? X tambah Y sama dengan Y tambah X. Sifat? Komutatif penjumlahan. Oke, ini sifat komutatif ya. Ini siapa tadi? Tadi siapa namanya? Saya lupa lagi. Oh, sebut tadi. Nia Kiru ya, Nia. Ingat tidak Nia ini? Ini saya sengaja tidak tulis nama sifatnya di sini biar saya mau tanyakan ke kalian.
Jadi yang tadi yang pertama benar Gio bilang ini asosiatif penjumlahan, yang ini namanya komutatif penjumlahan. Oke. Ingat ya Nia. Jawab dulu Nia. Hei Nia, kamu bisa dengar tidak suara saya? Pak, suara putus-putus. Jaringan, Pak. Oh ya, oke. Oke, baiklah. Nah, kita lanjut lagi ke yang elemen identitas pada penjumlahan, yaitu 0 di sini. Jadi X tadi, isinya tadi kan sudah X1, X2, dan Xn. Kita pilih lagi 0 anggota Rn, artinya 0 juga berbentuk berhingga. 01, 02, sampai dengan 0n. X ditambah 0, ini hasilnya adalah X itu sendiri. Ini gampang lah. Ini saya lihat kalau kalian lihat juga ini sebenarnya sudah gampang sekali. Sama seperti tadi. Ini kita jumlahkan dengan indeksnya masing-masing. Yang indeks 1 dengan indeks 1, indeks 2 dengan indeks 2. Sampai menghasilkan yang X ini. Gampang. Ini juga untuk elemen, sabar saya tanya lagi. Sampai soal ada lupa lagi. Angelina Tevi. Ini elemen apa nih? Ini sifat apa nih? Yang D. Kalau tadi ini kan sifat elemen identitas. Nah, yang D ini sifat apa nih? Angelina Tevi. Ini tidak hidupkan kamera nih, kalian tidur kah? Angelina Tevi, Alfonsus Liquira, Chrysogonus Alupan, Andreas Giovanni Nabu. Ayo hidupkan kameranya. Angelina Tevi. Kayaknya dia tidur. Andre Nabu, masih ingat tidak ini sifat apa? Oh, tidak bersuara juga, ini kayaknya tidur nih. Oke, Chrysogonus Alupan. Ini sifat apa? Ison. Ingat tidak Ison ini sifat? Sifat X tambah min X sama dengan 0. Itu sifat apa? Kalau yang ini tadi elemen identitas, yaitu elemennya adalah 0. Di sini 0 hasilnya diri dia sendiri, makanya 0 itu dinamakan elemen identitas karena dia tidak merubah bentuk dari bilangan yang dijumlahkan dengan dirinya. Nah, kalau yang ini sifat apa nih, D? Ison. Ingat tidak? Tidak. Terus kamu ingat apa saja kamu? Oke, ini siapa lagi? Natalius Nahar. Lius, ini sifat apa Lius? Lius, bisa dengar suara saya tidak, Lius? Oke. Ini kenapa nih kalian tidak bersuara? Mikaela Yuldensia. Sifat apa Mikaela Yuldensia? Poin D. Oke, tidak ada orang itu juga. Stefania Fios. Sifat asosiatif. Lah, asosiatif kan tadi sudah dijawab sama si siapa tadi? Ini Gio tadi. Ini kan asosiatif toh. Pokoknya kalau ada yang 3 terus ada yang lainnya tuh dalam kurung seperti ini itu asosiatif. Nah, ini sifat apa ini? X ditambah min X sama dengan 0. Ester atau
Esther, bagaimana Esther? Di-mute dulu, unmute dulu kalau mau jawab. Ini kamera kalian saya cuma lihat testanya kalian. Nah, ini. Bagaimana Esther? Masih ingat tidak? Ini sifat apa? Tidak, Pak. Aduh, kalian ini perasaan baru selesai kuliah semester lalu. Siapa lagi yang belum saya tanya? Rosina Obe. Sifat apa nih? Masa kalian tidak ada yang ingat? Positif ditambahkan dengan negatif hasilnya 0. Itu sifat apa? Positif dan negatif dari dirinya. Itu sifat apa? Distributif, Pak. Rosina Obe. Ngomong kuat kalau mau jawab. Masih ingat? Jadi distributif, Pak. Ya, sifat? Distributif, Sifat apa? Pak. Hah, Distributif. bukan. Sifat distributif bukan yang ini. Sifat distributif itu dia gabungan antara penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau ini cuma penjumlahan, bukan distributif. Ya, waduh ini kalian sudah lupa buang semua. Cecilia Atini. Ini sifat apa? Kalau mau dijawab, di-unmute dulu. Wah, ini masa kalian lupa. Jangan sampai ini tadi juga tidak ingat nih. Yang ini identitas ya. Ini identitas. Siapa lagi ya? Sabar, saya tanya satu-satu. Saya mau cek siapa-siapa saja ingat. Saya, Pak. Siapa ini? Ari kan? Ya, Pak. Sabar Ari, sabar. Biar yang lain dulu, biar. Biar saya yang sebut namanya saja. Siap. Aprilia Lopo. Ini sifat apa Aprilia? Komutatif, Pak. Bukan. Komutatif yang ini tadi dijawab siapa tadi ya? Komutatif ini. Tadi dijawab ini Atrikolo tadi. Nah, ini komutatif yang ini X tambah Y itu mau dibalik-balik mau bagaimanapun hasilnya tetap sama. Itu namanya komutatif. Bukan. Aduh, Maria Gaudensiana Luruk. Apa ini? Sifat apa ini? Pengurangan. Tidak ada sifat pengurangan. Tidak ada. Ini kalian semua. Aduh, ini struktur aljabar. Ini saya tanya Pak Fred dulu. Ini yang struktur aljabar yang mau tanya juga tidak bisa. Mau suruh angkat tangan tidak bisa. Ini kalian sudah belajar belum sifat ini di struktur aljabar? Harusnya di awal-awal. Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, terus analisa real 1 dengan saya kemarin juga saya sempat bahas ini. Masa kalian tidak ingat ini? Analisa real 1 baru kuliah semester lalu. Ini ada semua sifatnya ini. Kalau kalian buka catatan struktur aljabar dan analisa real pertemuan pertama pasti bahas tentang ini. Aduh, ini siapa lagi? Sabar saya cek lagi. Mikaela Yudensia, kamu baru bangun ya. Tadi kamu saya panggil tidak ada yang tidak menyaut tadi. Di unmute, kalau mau bicara di unmute. Ingat tidak ini sifat apa poin D? Kalau lupa bilang lupa, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biar cepat. Tidak tahu. Tidak tahu. Pernah tahu Ya. tidak? Pernah tahu tidak? Pernah tapi lupa apa ini. Kalian ini, makanya ini saya tidak mau kuliah online ini begini sudah kalian. Tidak ada satupun yang terikat di kepala kalian. Siapa lagi yang belum saya tanya? Siapa? Ari Liu, ini baru masuk nih kayaknya. Ari Liu. Ada Sali, baru masuk juga. Oh ya, Charles dulu. Cak, bagaimana Cak? Ini sifat apa, Charles? Sudah lupa, Pak. Terus kamu ingatnya apa saja nih kamu? Kamu ingat foto-foto terus. Sali, sifat apa Sali?
Ini sifat apa yang poin D ini? Aduh, ini tidak ada ingat kah? Sifat gampang-gampang sekali nih. Inverse penjumlahan, Pak. Siapa yang jawab ini? Saya. Saya siapa? Natulius. Kamu dari mana? Kamu baru habis cari buku catatan, bukan? Yap. Oke, jadi ini sifat inverse ya. Ini benar, ini sifat inverse. Inverse itu kan artinya kebalikan. Ini sifat inverse. Jadi ini positif, kebalikannya negatif. Jadi kalau positif ditambah dengan negatif kan hasilnya 0. Jadi sifat inverse itu kalau suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah elemen identitas, yaitu 0. Jadi catat baik-baik. Jadi sifat inverse penjumlahan itu kalau suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya atau kebalikannya, maka akan menghasilkan elemen identitas penjumlahan, yaitu 0 di sini. Sehingga X tambah min X sama dengan 0. Nah, ada yang masih ingat tidak? Kalau perkalian, inverse-nya apa? Atau Inverse dari kan itu 1. Satu, Pak. Bagaimana, Magda? 1 itu apa? Perkalian itu 1, Pak. Iya, 1 itu apa? Elemen apa? 1 itu elemen identitas. Ya, elemen identitas. Berarti inverse-nya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Inverse-nya X sama dengan X kali X pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi yang elemen inverse itu yang ini ya, cukup yang ini. Ini elemen inverse. Jadi misalkan dari positif, inverse-nya negatif. Negatif, inverse-nya positif. Kalau kebalikan, kalau perkalian, berarti inverse-nya itu harusnya jadi 1/X ya di sini ya. Atau tadi Magda bilang X berpangkat min 1. Nah, jadi X dikalikan dengan X berpangkat min 1 atau 1/X, maka akan menghasilkan elemen identitas untuk perkalian. Jadi diingat sudah. Jadi ada elemen identitas untuk penjumlahan itu 0, elemen identitas untuk perkalian itu 1. Ini sudah mata kuliah kesekian yang kalian dapat ini harus diingat. Lalu inverse dari X untuk penjumlahan itu min X, kalau untuk perkalian itu 1/X. Seperti itu ya. Jadi diingat sudah. Saleh cuci muka dulu. Mungkin masih mengantuk, silakan. Oh, dia langsung jalan. Oke. Selanjutnya ini sifat. Nah, ini yang tadi bilang sifat distributif. Tadi siapa yang sebut ya sifat distributif? Sifat distributif itu yang ini, E dan F. Jadi sifat distributif kiri berarti kita mengalihkannya dari kiri. Kalau sifat distributif kanan berarti kita mengalihkannya dari kanan. Nah, jadi AX tambah Y itu kita buktikan sama dengan AX ditambah AY. Jadi A dikali X dan A dikali Y. Oh, sorry. Ya, seperti itu. Lalu yang ini dikalikan dengan yang di kanan. Makanya dinamakan distributif kanan. A tambah A kali X jadi AX, dikali X jadi BX. Prosesnya itu sama saja. Ini gampang sekali nih prosesnya. Jadi A dikalikan dengan semua anggota X. Ditambah Y di sini. A dikalikan lagi dengan semua anggota Y yang di sini. Sama juga ini gampang sekali, harusnya kalian paham. Nanti saya kirim materinya. Lalu ini untuk sifat apa ini? Sabar, saya tanya, jangan jawab. Saya pengen tanya isogonus lagi, ison. Kamu kalau yang ini kamu ingat tidak? Isogonus, ini sifat apa? Tadi yang satu lupa, yang ini lupa lagi kan?
Ini kira-kira bentuknya sama seperti apa? Tadi sudah ada satu sifat di atas yang mirip-mirip seperti ini. Masih ingat? Sifat komutatif. Oke, komutatif apa? Penjumlahan atau perkalian? Perkalian. Perkalian ya. Oke, ini sifat oh, ada kali X-nya ya. Berarti ini bukan sifat komutatif. Bukan. Satu lagi. Apa kira-kira? Jumlah. Oh, ada X-nya di sini. Ini sifat apa kira-kira? Yang ini ada kurungnya di sini, terus ada kurungnya lagi di sini. Sifat apa? A? Asosiatif perkalian. Asosiatif perkalian. Ini sifat asosiatif perkalian. Dan yang terakhir, ini yang 1 dikali X itu hasilnya X. Ini yang elemen identitas untuk perkalian. Oke, karena kita berhasil membuktikan ke-8 sifat ini terpenuhi, 8 sifat yang tadi. Nah, yang ini kita sudah berakhir, ternyata semua sifatnya ini terpenuhi. Yang ini sama dengan ini sama dengan ini, dan seterusnya. U kali 1 sama dengan U. Maka terbukti bahwa si Rn tadi itu merupakan ruang linear atas lapangan R. Nah, biar kalian ingat lagi tentang ini, silakan ini dijadikan sebagai tugas. Dicek 8 sifatnya, kira-kira ini memenuhi tidak. Untuk yang W ini matriks. Jadi bisa kalian ambil misalkan W1 isinya apa? A1, B1, C1, min A1, misalkan seperti itu. Nah, lalu W2, W3. Terus dicari sampai sifat yang terakhir, sifat H. Memenuhi tidak operasinya. Kalau misalkan memenuhi, maka dia itu ruang linear. Tapi kalau tidak memenuhi, berarti dia bukan ruang linear. Tapi biasanya, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti itu dia tuh benar ruang linear. Kalau misalkan dia bilang, buktikan bahwa W merupakan ruang linear. Berarti memang benar. Tapi coba dikerjakan dulu. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini baru ada kemungkinan dia bukan ruang. Jadi kalian itu harus lihat tipe soal itu harus sudah lihat polanya. Kalau ada soal yang bilang buktikan, berarti itu sudah pasti dia betul. Hanya disuruh buktikan. Tapi kalau ada soal bilang apakah, nah ini yang belum jelas. Apakah dia itu ruang linear atau bukan. Nah, jadi silakan dikerjakan ini dikumpulkan hari Jumat minggu depan di meja saya. Ini tugas ya, sekali yang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya tidak? Bagaimana Pas? Atau ada yang mau tanya silakan. Ini masih materi biasa, masih harusnya kalian ingat ini di analisa dari 1 pertemuan pertama. Harusnya ini juga di struktur aljabar 1 pertemuan pertama. Pasti sudah kalian pelajari ini. Ada yang mau tanya? Berdaging ya. Bagaimana Charles? Tidak. Ada Pak. Ya? Ada Pak. Oh ya silakan. Jika tidak memenuhi salah satu saja Pak, termasuk ruang linear Pak? Bukan, pokoknya dia harus memenuhi semua. Dia harus memenuhi semua. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan ruang linear. Pokoknya dia harus memenuhi semua ini. Ya Pak.
Hingga dua operasi tersebut memenuhi aksioma berikut. Jadi ininya tuh harus dipenuhi. Jadi kalau kalian baru cakar aksioma pertama saja sudah tidak terpenuhi, jangan lagi cari yang lain. Kalau mau baru mulai di satu saja sudah tidak terpenuhi, ya otomatis sudah bukan ruang linear lagi, tidak usah lanjut. Jadi kalau misalkan satu saja sudah tidak terpenuhi, jangan lagi cakar di nomor 2, nomor 3, itu kalian membuat capek diri sendiri. Atau kalian cakar nomor 1 memenuhi, 2 memenuhi, 3 tidak memenuhi. Nah sudah, langsung simpulkan bahwa dia bukan ruang linear. Jangan lagi dicakar sampai ke 8, itu kalian membuat capek diri sendiri. Seperti itu. Pokoknya kalau sudah dapat satu saja tidak memenuhi, berarti dia bukan ruang linear. Dia harus memenuhi ke-8 sifat itu. Nanti dicek, silakan dicek, ini tugas sebagai latihan. Cek apakah yang W sama yang ini, yang V ini, dengan operasi seperti ini, apakah dia merupakan ruang linear atau bukan. Apa ada lagi yang mau tanya? Oh, ini ada 2. Ada operasi ini sama operasi yang ini. Kira-kira dia memenuhi, apakah V itu ruang linear atas R atau bukan? Silahkan dicoba. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada? Pas, Pak. Pas, Pak. Oke, kalau pas, kita lanjut ke yang kedua. Hari ini kita cukup 2 saja. Karena kalau banyak-banyak nanti materi kita cepat habis. Oke. Jadi yang kedua itu namanya ruang bagian dari ruang linear. Jadi seperti himpunan, ada himpunan bagian. Nah, ini juga kalau ruang ada namanya ruang bagian. Jadi ruang bagian dari ruang linear. Jadi dia juga merupakan ruang linear. Definisinya seperti ini. Suatu himpunan bagian tak kosong S dari ruang linear E atas lapangan F merupakan ruang bagian dari E jika dan hanya jika 2 kondisi berikut dipenuhi. Jika U V anggota S, maka U tambah V anggota S. Ini sifat apa? Sali Marlike Tambengi. Kira-kira ini sifat apa nih? Kalau UV ada di S, maka jumlahnya juga ada di S. Itu sifat apa? Masih ingat tidak? Sudah lupa? Misalkan apa ya? 1 anggota bilangan real. 2 juga anggota bilangan real. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 juga merupakan bilangan real. Nah, itu sifat apa? Biasanya kalau dulu dianalisis kayak ini sifat paling pertama. Terus di struktur aljabar saya kurang tahu apakah ini sifat pertama atau tidak. Oke, Sali lupa. Ini sifat gampang sekali nih. Coba siapa lagi yang belum saya tanya? Andre. Andre juga kayak baru bangun tidur nih. Ayo Andre, ini sifat apa Andre? Yang nomor 1 ini. U dan V ada di S. Jumlahannya juga Maaf, ada di Pak, S. dia dengar suara, Pak. Tidak dengar suara? Terus tahu dari mana saya panggil kamu? Suara kecil, Pak. Oh, suara kecil? Ya, Pak. Oke, semoga benar ya. Kamu ketawa-ketawa di situ. Siapa lagi nih? Ini makanya minggu depan kalau bisa kita kuliah offline saja supaya tidak ada lagi alasan-alasan. Adriana Naitili, ini sifat apa Adriana Naitili? Sifat tertutup terhadap penjumlahan. Ya, benar sekali. Ini sifat tertutup ya. Jadi kalau 2 buah elemen merupakan anggota dari suatu himpunan, terus penjumlahannya juga anggota himpunan itu, perkaliannya juga anggota himpunan itu, maka itu memenuhi yang namanya sifat tertutup. Jadi ada namanya sifat tertutup penjumlahan, ada namanya sifat tertutup perkalian. Seperti itu. Jadi ingat sudah, Sali, Andre bilang suara saya kecil. Yang lain bagaimana, suara saya kecil atau besar?
Pas. 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 Oke, berarti HP-nya Andre yang bermasalah nih. Kalau bukan HP Andre yang bermasalah, Maaf, Andre-nya yang makanya bermasalah. speaker rusak, Pak. Jadi Oke. dengar suara kecil, Pak. Oke, santai. Oke, yang kedua. Yang kedua ini R itu anggota V, U itu anggota S. Nah, R di sini tuh V itu V lagi. F itu lapangan. Nah, biasanya yang berhubungan dengan lapangan itu dia bukan, jadi kalau U ini vektor, sementara kalau R ini bukan vektor, R ini skalar. R ini skalar. Jadi skalar itu yang ada di lapangan, U itu vektor yang ada di S. Jadi ini sebuah skalar dikalikan dengan sebuah vektor. R anggota V, F, dan U anggota S. Ternyata perkaliannya juga ada di dalam S di sini. Kalau ini bukan sifat tertutup ya, ini bukan sifat tertutup. Jadi karena ada kontribusi dari skalarnya. Jadi skalar dikalikan dengan sebuah vektor, maka juga hasilnya berada di S di sini. Kalau yang namanya sifat tertutup berarti kedua-duanya ini harus vektor dari himpunan yang sama. Misalkan R anggota S, U juga anggota S, maka R kali U juga anggota S. Nah, itu baru namanya sifat tertutup. Kalau yang ini cuma sifat perkalian skalar biasa. Jadi R itu skalar, U itu vektor. Dikalikan hasilnya ada di S. Nah, jadi suatu himpunan bagian tak kosong dikatakan merupakan ruang linear, ruang bagian dari ruang linear kalau dia itu memenuhi dua sifat ini. Contohnya seperti ini. Tunjukkan untuk setiap bilangan asli M dan N, dengan M itu lebih kecil dari N, M lebih kecil atau sama dengan N, maka Rm ini merupakan ruang bagian dari Rn. Jadi kedua-duanya ini sama-sama ruang linear. Rm ruang linear, Rn juga ruang linear. Nah, kita mau buktikan apakah si Rm ini merupakan ruang bagian dari ruang linear Rn. Di sini kita tahu bahwa M itu lebih kecil dari N. Nah, apakah kalau M-nya lebih kecil dari N, maka Rm-nya itu ruang bagian dari Rn? Nah, kita buktikan dengan ini, dua sifat ini. Jadi masih sama seperti tadi, Rm itu karena di sininya sampai berpangkat M, maka anggotanya juga sebanyak M. Kita ambil sebarang X dan Y, karena di sini sifatnya cuma mengandung dua buah vektor dan satu buah skalar, maka kita juga ambil cukup dua saja, dua vektor. Jadi vektor X dan vektor Y, anggota si Rm ini. Dan ambil sebarang skalar alfa di R. Nah, tinggal kita buktikan. X tambah Y, ini gampang sekali. Ini X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, XM tambah YM. Nah, ini. Kalau kalian lihat, ini merupakan satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Ternyata dia juga ada sebanyak M. Karena X1 sebanyak M anggota R, Y sampai sebanyak M juga anggota R, maka hasil jumlahannya ada sebanyak M juga merupakan anggota dari Rm. Sehingga berlaku sifat tertutup tadi, terbukti. Nah, yang berikutnya kita kalikan X ini dengan sembarang skalar yang telah kita ambil dari R. Alfa dikali X. Alfa dikali X1, alfa dikali X2, dan seterusnya sampai alfa dikali XM. Nah, kita peroleh juga hasil seperti ini. Karena dia ada sebanyak M di sini. Alfa X1, alfa X2, sampai alfa XM. Nah, sehingga bentuknya juga berada di Rm. Nah, sehingga terbukti benar. Rm itu sebagai S yang ini tadi. Yang mau kita buktikan apakah dia itu ruang bagian ruang linear atau tidak. Karena dua kondisi 1 dan 2 terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Rm ini merupakan ruang bagian dari ruang linear Rn atas lapangan R. Jadi lapangan itu selalu yang R ini ya.
R itu selalu menjadi lapangan. Nah, ada contoh lagi. Ini biar kalian ingat semua materinya. Ini cukup kerjakan yang nomor 1 saja. Jadi sudah 3 nomor nih. Diberikan himpunan K bentuknya seperti ini. X1, X2, X3 transpose anggota R3. Dengan catatan atau dengan syarat X1 kurang X2 tambah X3 itu sama dengan 0. Yang merupakan himpunan bagian dari R4. Di sini sudah dikasih tahu, ini merupakan himpunan bagian. Bukan ruang bagian ya, himpunan bagian. Jelas bahwa R4 merupakan ruang linear atas R. Ya, sudah kita buktikan tadi, Rn tadi sudah kita buktikan. Rn itu ruang linear. N-nya ini bisa berapa saja. Berarti R, R1, R2, R3, R4, dan seterusnya itu merupakan ruang linear. Jadi tidak usah dibuktikan bahwa R4 itu ruang linear. Yang ingin kita buktikan adalah, buktikan bahwa K ini merupakan ruang bagian dari ruang linear R4 atas lapangan R. Jadi sudah ada 3 nomor tugas, silakan dikerjakan. Kalau yang ini buktikannya cuma butuh 2 sifat. Kalian cuma cukup buktikan ini. Jadi vektornya itu diambil dari, kalau seperti ini, berarti ingat, vektornya itu diambil dari K. Berarti nanti kalian bikin K1, K2, seperti itu. K1 mungkin isinya X1, X2, X3, K2 isinya mungkin Y1, Y2, Y3. Bisa seperti itu. Atau A1, A2, A3, B1, B2, B3, pokoknya terserah, itu cuma simbol. Tapi skalarnya harus diambil dari si R ini. Jadi kalau alfa diambil dari R. Ambil dari lapangan. Kalau skalar itu ambil dari lapangan. Jadi jangan sampai clear. R-nya ya. Skalarnya itu harus diambil dari R. Jangan diambil dari himpunannya, tapi dari lapangannya di sini. Ini juga sebenarnya gampang, tapi ya sudah cukup 3 nomor saja dulu. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya tidak? Pokoknya cuma seperti itu. Jadi satu definisi contoh, cuma seperti itu saja. Satu definisi contoh tugas, satu definisi contoh tugas. Itu saja. Ada yang mau tanya lagi? Pas, Pak. Yang lain bagaimana? Pas juga kah? Kalau pas ya kita selesai. Karena kalau buru-buru nanti mata kuliah kita bisa belum sampai mid juga materinya sudah selesai. Oke, ini nanti minggu depan kita bahas tentang yang namanya ruang hasil kali dalam. Oke, coba ini dulu dari ruang linear dan ruang bagian dari ruang linear. Apakah ada yang mau bertanya? Sekali lagi saya tekankan yang di sini kalau mau dibuktikan alfa itu konstanta yang ini itu diambil dari lapangannya. Sementara vektornya ini diambil dari himpunan yang mau dibuktikan. Jadi jangan terbolak-balik. Sama juga seperti yang di sini. Yang mana tadi? Nah, ini. Ambil sebarang AB anggota R. Menurut kalian A dengan B ini skalar atau vektor? Ini siapa? Sabar saya tanya. Alfonsus Liquoraloin. Ini menurut kamu ini vektor atau skalar? Yang ini. Ini sudah kemana ini? Vektor atau skalar? Dia sudah kabur kayaknya anak. Stefania. Skalar, Pak. Ya, jadi ini skalar ya. Ini skalar, Pak. Ini karena kalau intinya kalau kalian lihat dia diambilnya terhadap R, itu sudah pasti skalar. Skalar diambil dari lapangan. Kalau yang vektor-vektor itu diambil dari
itu himpunan yang pengen kalian buktikan. Jadi jangan sampai keliru. Di sini kita mau buktikan Rn ini merupakan ruang linear dari sini. Jadi vektornya diambil terhadap Rn, skalarnya diambil terhadap R. Jadi X, Y, Z-nya diambil terhadap Rn, tapi AB-nya tadi itu diambil terhadap R. Jadi jangan sampai keliru. Yang tadi juga, yang contoh ruang linear juga seperti itu. Nah, ini. Yang mau dibuktikan ini si S ini. Sehingga UV-nya itu diambil di S, sementara R yang skalar ini diambil di lapangannya, yaitu F tadi di sini. Bisa dipahami ya? Maria Immaculata Fernandez, aman? Aman. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, kuliah kita cuma seperti itu saja, pas 1 jam. Silakan dikerjakan soalnya. Yang ini ada 1, 2, sama yang tadi. Nanti saya kirimkan materinya ini di grup. Akan dikerjakan, terus dikumpulkan hari Jumat paling lambat, karena ini hari Jumat, maka dikumpulkan paling lambat hari Jumat di meja saya. Langsung dikumpulkan di atas meja saya. Oke? Ya, Pak. Pas, atau ada lagi yang mau tanya? Yang belum paham? Kita cuma main-main huruf saja di sini. Nanti sudah sampai di yang materi intinya, malah lebih gampang. Karena itu kita mainnya dengan angka semua. Yang di bab 2 nanti, itu kita mainnya dengan angka semua, dan itu lebih gampang lagi. Kalau yang 1 bab pertama ini kita akan main banyak di huruf saja. Jadi kalian cuman manipulasi huruf-hurufnya. Ada yang mau tanya kah? Atau sudah pas semua? Atau saya yang tanya? Nia Keru, bagaimana? Aman? Ya, Pak. Mikaela Yudensia, bagaimana? Aman? Aman, Pak. Sali, bagaimana? Oke, siapa lagi? Julia, Familia Kenat, aman? Ya aman Pak. Oke, kalau sudah aman semua, yang lain bagaimana ini? Saya tidak tanya lagi satu-satu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita selesai. Oh ya, yang PA dengan Pak Frid itu memang kalian dipindahkan ke saya, tapi mungkin cuma semester ini saja. Mungkin semester depan sudah kembali lagi ke Pak Frid, karena Pak Frid kemarin ada kurang sedikit. Jadi ada absen bimbingan di meja saya. Saya cek itu beberapa belum tanda tangan. Jadi yang sudah melakukan bimbingan, baik dengan saya atau dengan Pak Frid, itu tanda tangan di absen yang ada di atas meja saya. Saya lihat itu banyak yang belum. Termasuk Vios belum, Gio belum, pokoknya banyak. Yang bimbingan dengan saya rata-rata sudah, yang bimbingan dengan Pak Frid kemarin yang belum. Jadi tolong ditandatangani. Ya, Pak. Lalu Densi, kamu belum menghadap saya untuk ganti yang seminar matematika itu. Kamu sekarang di mana? Di Malaka atau di Keva? Di Keva, Pak. Oke, hari Senin menghadap saya. Untuk saya Ya, lihat itu. Pak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Silakan lanjut tidur yang mau tidur, yang mau kerja silakan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh ya, nanti link absennya saya sebelum kalian keluar, sabar saya screenshot dulu biar saya lihat siapa saja yang hadir. Karena kadang ada yang tidak kuliah tapi tetap tanda tangan absen. Sabar ya, saya screenshot dulu. Oke. Bagaimana ini? Pas semua kabar. Serah.
terserah mau pasang muka atau apa, saya butuh namanya. Yang Oke. butuh nama muka. Pasang pesta. Oke, ada 23 orang ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore, Pak.